Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan bahas materi kita mengenai sistem peredaran darah manusia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama-tama kita akan membahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau dilihat dari gambar ini adalah posisi jantung kita di dalam rongga dada. Dia terletak di dada sebelah kiri, ukurannya sekitar sebesar kepalan tangan kanan kalian. Fungsi dari jantung sendiri adalah sebagai alat pompa darah. Kalau dibuat irisan potongan jantungnya, kira-kira seperti ini gambar jantung dengan bagian-bagian jantungnya. Bagian A itu adalah serambi kanan, jadi kalau kita lihat gambar jantung itu seolah-olah menghadap kita. Ya. Bagian kanan itu menjadi bagian kiri dari jantung, dan bagian kiri menjadi bagian kanan dari jantung. Ya, jadi yang ini adalah serambi kanan, yang B itu adalah bilik kanan, C itu adalah serambi kiri, D adalah bilik kiri, arteri pulmonalis itu adalah arteri yang keluar menuju ke paru-paru. F itu adalah aorta, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh. G adalah vena cava superior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari tubuh bagian atas untuk kembali ke jantung. Dan H adalah vena cava inferior. Darah akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, ada 3 jenis pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Yang pertama itu adalah pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, tentu saja karena dia membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, maka pembuluh darah arteri ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua adalah pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah vena ini banyak mengandung karbon dioksida. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Disebut juga dengan pembuluh rambut. Mengapa? Karena ukurannya sangat kecil. Merupakan cabang-cabang dari arteri ataupun vena yang akan mencapai sel-sel tubuh kita. Nah, tabel ini berisi kesimpulan perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Bisa kalian lihat secara lebih detail apa perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses peredaran darah. Nah, gambar ini mencerminkan beginilah kira-kira secara sederhana kondisi peredaran darah pada tubuh kita. Ya, di sini ada jantung, kemudian ada pembuluh aorta merupakan arteri yang paling besar itu yang keluar dari bilik kiri, kemudian ada pembuluh arteri atau nadi, akan dilanjutkan dengan pembuluh kapiler, kemudian ada pembuluh balik atau vena, dan di sini juga ada arteri pulmonalis yang akan menuju ke paru-paru, dan juga ada vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung. Oke, berikut adalah proses yang lebih lengkapnya ya. Kalian perhatikan gambar pertama, itu adalah kondisi saat jantung masih berelaksasi atau diastol. Pada saat jantung berelaksasi atau diastol, darah tersebut masih berada dalam serambi kanan dan serambi kiri. Nah, perhatikan di gambar ini. Selanjutnya, jantung akan berkontraksi atau sistol. Nah, saat jantung berkontraksi, darah masuk ke bilik untuk seterusnya diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi, darah yang tadi masih di serambi, ketika berkontraksi itu akan turun ke bilik. Nah, selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah dari serambi kiri turun ke bilik kiri, dari bilik kiri seterusnya akan diedarkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Sedangkan darah dari serambi kanan akan turun ke bilik kanan, dari bilik kanan akan diedarkan menuju ke paru-paru. Nah, seterusnya darah akan kembali menuju ke jantung. Ya, dari seluruh tubuh akan balik ke jantung melalui vena cava, sedangkan dari paru-paru akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, proses berlanjut kembali, jantungnya berelaksasi, darah kembali masuk ke dalam serambi kiri dan serambi kanan.
Kalau kita lihat dari aliran darah tadi, itu ada dua jenis aliran darah atau peredaran darah pada tubuh kita. Nah, di sini Miss gambarkan ada gambar aliran satu dengan aliran dua. Aliran satu yang berwarna biru ini, itu disebut dengan sistem peredaran darah besar. Jadi, secara garis besar, darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru ya. Kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, kalau lebih detailnya, darah keluar dari bilik kiri, kemudian terus ke aorta, masuk ke cabang-cabangnya yaitu arteri dan kapiler, diedarkan ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan inferior, kembali lagi ke serambi kanan. Sedangkan yang gambar aliran yang berwarna hitam ini itu disebut dengan sistem peredaran darah kecil, yaitu darah keluar dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung. Atau lebih detailnya, darah keluar dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, menuju vena pulmonalis, kembali lagi ke serambi kiri. Pada gambar ini digambarkan ada aliran darah yang berwarna merah dan berwarna biru. Jadi ini sebenarnya bukan benar-benar darah itu berwarna merah atau biru ya. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa untuk yang berwarna merah ini adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di sini akan terlihat fungsi dari paru-paru itu sendiri adalah sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Jadi, darah yang banyak mengandung karbon dioksida tersebut akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru karbon dioksidanya dilepaskan dan diikat oksigen yang dihirup melalui pernafasan untuk kemudian dibawa ke jantung melalui vena pulmonalis dan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen atau struktur darah. Komponen darah secara garis besar terbagi dua, yaitu komponen cair yang disebut dengan plasma darah dan komponen padat. Komponen cair atau plasma darah tersebut berfungsi mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan dan sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Nah, komponen padat itu sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu leukosit atau sel darah putih, eritrosit atau sel darah merah, dan trombosit atau keping darah. Nah, berikut adalah fungsi dari setiap bagiannya. Nah, kita lihat di sini trombosit ini berfungsi untuk proses pembekuan darah ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses pembekuan darah tersebut. Pada saat tubuh kita mengalami luka, maka trombosit tadi akan pecah. Ingat, trombosit adalah salah satu komponen padat yang terdapat pada darah. Ketika trombosit pecah, maka trombosit tersebut akan mengeluarkan enzim trombokinase. Fungsi dari enzim trombokinase ini adalah untuk mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, di sini ada peran serta dari vitamin K dan ion kalsium. Nah, fungsi vitamin K di sini sendiri adalah untuk membentuk protrombin ini. Jadi sebagai informasi bagi kalian, protrombin ini diproduksi di hati dengan bantuan dari vitamin K. Maka ketika terjadi luka, maka enzim trombokinase akan mengaktifkan protrombin yang ada di hati untuk kemudian disekresikan. Ya, kemudian diubah menjadi trombin. Nah, trombin ini sendiri akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nanti akan bertugas untuk menutup luka sehingga tidak terjadi lagi darah yang menetes dari luka. Nah, sewaktu proses pembelajaran kemarin, kalian sudah melakukan sebuah praktikum untuk menghitung denyut nadi dan faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi tersebut. Nah, salah satunya dari yang sudah kalian coba adalah pengaruh dari aktivitas.
Semakin banyak aktivitas tubuh kita, maka semakin cepat juga frekuensi denyut jantung. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin yang perempuan biasanya memiliki denyut jantung yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena ukuran jantung perempuan itu lebih kecil dibandingkan laki-laki. Nah, seiring bertambahnya usia, denyut jantung kita juga akan semakin berkurang. Karena aktivitas juga tidak sebanyak ketika usia kita lebih muda. Suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Pada saat tubuh kita pada suhu yang tinggi, pada saat demam misalnya, atau setelah beraktivitas, itu suhu tubuh kita tinggi. Pada saat itu, denyut jantung kita akan semakin cepat. Kenapa? Karena kita membutuhkan metabolisme yang tinggi dan membutuhkan oksigen yang banyak. Nah, keadaan kesehatan juga mempengaruhi frekuensi. Baik, sekarang kita akan masuk kepada klasifikasi atau penggolongan darah. Nah, ada beberapa penggolongan darah. Namun yang lebih akrab kita kenal adalah sistem penggolongan darah ABO atau AB0 ya. Sebenarnya selain ABO, ada beberapa sistem penggolongan darah yang lainnya, yaitu sistem Rhesus. Jadi kalau kalian pernah mendengar golongan darah orang A+ atau A-, yang plus dan minus itu sebenarnya adalah Rhesusnya. Ada sistem Lewis, sistem Kell, dan sistem Kidd. Namun untuk sekarang kita akan lebih fokus membahas mengenai sistem ABO atau AB0. Oke, kenapa ada seseorang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O? Nah, itu karena pada darah memiliki yang namanya protein antigen atau aglutinogen yang melekat pada eritrosit. Dan juga adanya antibodi atau aglutinin yang terdapat pada plasma darah. Nah, antigen itu ada dua jenis, yaitu antigen A dan antigen B. Sedangkan antibodi itu juga ada dua, yaitu antibodi anti-A atau disebut juga dengan alfa, dan antibodi anti-B atau disebut juga dengan beta. Jadi keberadaan antigen dan antibodi pada suatu darah manusia yang akan menentukan golongan darahnya itu apakah A, B, AB, atau O. Oke, ini tabel ini yang berisi kesimpulan ya, bagaimana terbentuknya golongan darah A, B, AB, dan O. Seperti kita lihat, golongan darah A itu karena dia memiliki antigen A dan antibodi beta. Begitu seterusnya golongan darah B, AB, dan O. Nah, yang unik di sini untuk golongan darah AB, dia memiliki dua buah antigen, yaitu antigen A dan antigen B, tapi tidak memiliki antibodi pada plasma darahnya. Sedangkan kebalikannya, golongan darah O tidak memiliki antigen, tapi memiliki dua antibodi, yaitu antibodi alfa dan antibodi beta. Nah, golongan darah ABO ini akan menentukan bagaimana sistem transfusi atau donor darah bisa dilakukan. Ya, transfusi darah itu bisa dilakukan jika ada kecocokan antara golongan darahnya. Ketika golongan darahnya tidak cocok, maka tidak bisa dilakukan transfusi atau donor darah. Mengapa demikian? Kita ambil contoh kasus seperti di bawah ini. Jika misalnya golongan darah resipien atau penerimanya itu adalah golongan darah A. Nah, kita tahu pada golongan darah A ini, dia memiliki antigen A dan antibodi anti B atau disebut juga dengan beta. Nah, kalau donornya merupakan golongan darah B, kita tahu bahwa golongan darah B tersebut memiliki antigen B pada eritrositnya, ya, dan memiliki antibodi anti-A atau alfa. Nah, apa yang akan terjadi ketika darah golongan B itu didonorkan kepada resipien yang bergolongan darah A? Ya, antibodi anti-B yang terdapat pada plasma darah si resipien akan menggumpalkan antigen B pada golongan darah donor. Ya, ingat antibodi itu bekerja ketika dia menemukan substrat yang tepat. Jadi ketika anti B bertemu dengan antigen B, maka anti B ini akan menggumpalkan antigen B sehingga terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah.
Jadi berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bagaimana golongan darah pendonor bisa cocok dengan golongan darah resipien seperti tabel berikut. Nah, perhatikan, golongan darah A itu bisa menerima donor dari golongan darah A dan golongan darah O. Ya, golongan darah B dari golongan darah B dengan O, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang unik ya. Kenapa? Coba perhatikan golongan darah O. Golongan darah O ini, dia bisa memberikan donor kepada semua golongan darah yang lain. Sehingga golongan darah O ini disebut juga dengan donor universal. Ya. Sedangkan golongan darah AB, perhatikan, dia bisa menerima donor dari semua golongan darah. Sehingga golongan darah AB disebut juga dengan golongan darah resipien universal. Oke, terakhir kita akan membahas beberapa penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, ini akan Miss gambarkan secara umum ada beberapa penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, jadi ini beberapa penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, kebanyakan penyakit pada sistem peredaran darah itu terjadi karena pola hidup atau pola makan ya. Selain juga ada beberapa yang memang faktor keturunan seperti hemofili dan penyakit jantung itu ada beberapa yang merupakan faktor keturunan. Apa itu keterangan mengenai ini? Boleh kalian perhatikan di bukunya ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya sistem peredaran darah kita bisa terjaga tetap sehat? Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung juga dari pola hidup kita. Ya. Yang pertama adalah berolahraga rutin dan teratur. Selanjutnya, menghindari makanan berlemak jenuh tinggi. Kenapa? Karena makanan berlemak itu akan mengakibatkan penumpukan lemak di jantung maupun di pembuluh darah, sehingga membuat tekanan darah semakin tinggi. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang, jangan berlebihan ya. Selalu optimis atau berpikir positif, ini untuk menjaga kita agar tidak stres, menjaga keseimbangan antara bekerja dengan beristirahat. Ya, jadi jangan bekerja terus-terusan atau belajar terus-terusan, kita harus juga memikirkan istirahat kita. Oke, sekian materi kita mengenai sistem peredaran darah. Jika masih ada yang diragukan, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.